Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali pada materi ekonomi kelas 11 di semester genap ini. Pada pertemuan 6 ini merupakan materi terakhir pada bab APBD dan APBN. Nah, sekarang kita akan belajar dengan materi pokok mekanisme penyusunan APBD serta pengaruh APBD terhadap perekonomian. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa Bapak meminta kalian untuk mempersiapkan buku dan alat tulis, karena di akhir video nanti akan ada sedikit tugas untuk kalian. Oke, yang pertama kita bahas tentang mekanisme penyusunan APBD. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD berpedoman kepada negara. APBD terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Apabila anggaran yang diperkirakan mengalami defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Apabila anggaran yang diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaan surplus tersebut dalam peraturan daerah tentang APBD. Proses penyusunan APBD memiliki alur yang hampir sama dengan penyusunan APBN. Hanya saja dalam penyusunan APBD melibatkan pemerintah daerah dan DPRD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 16 sampai 20 tentang keuangan negara dengan siklus dan mekanisme sebagai berikut. Oke, di sini Bapak coba gambarkan melalui peta konsep. Jadi untuk mekanisme penyusunan APBD, yang pertama, pemerintah daerah menyampaikan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya kepada DPRD, selambat-lambatnya pertengahan Juni tahun berjalan. Setelah itu DPRD membahas kebijakan umum APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Lalu berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah daerah bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap satuan kerja perangkat daerah. Setelah itu, dalam rangka penyusunan RAPBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun berikutnya. Lalu rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah atau disingkat menjadi SKPD disusun dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Selanjutnya, rencana kerja dan anggaran disertai dengan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setahun anggaran yang sudah disusun. Lalu rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Setelah itu, hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur dengan peraturan daerah. Pemerintah daerah mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD disertai dengan penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya. Pembahasan rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan DPRD. DPRD dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD. Pengambilan keputusan oleh DPRD mengenai rancangan peraturan daerah tentang APBD dilakukan selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. APBD yang disetujui oleh DPRD
terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila DPRD tidak menyetujui rancangan peraturan daerah untuk membiayai keperluan setiap bulan, pemerintah daerah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar APBD tahun anggaran sebelumnya. Apabila RAPBD telah disetujui oleh DPRD, maka tahap selanjutnya adalah melaksanakan APBD tersebut. Dalam perkembangan realisasi APBD, pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan realisasi semester pertama kepada DPRD pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Informasi yang disampaikan dalam laporan tersebut menjadi bahan evaluasi pelaksanaan APBD semester pertama dan penyesuaian perubahan APBD pada semester berikutnya. Yang kedua, pengaruh APBD terhadap perekonomian. Jika APBD telah dirancang sesuai dengan keadaan provinsi, kabupaten, atau kota, dan dilaksanakan dengan transparansi oleh aparatur pemerintah dalam pengawasan DPRD, maka APBD akan sangat membantu dalam upaya mengurangi kemiskinan, memperluas kesempatan kerja, memungkinkan daerah itu untuk mengadakan investasi baru, dan untuk menyejahterakan kehidupan rakyat secara berkesinambungan. Baik, untuk materi kali ini Bapak cukupkan karena keterbatasan waktu dalam video ini. Tapi sebelum Bapak akhiri, Bapak akan memberikan tugas yang harus kalian kerjakan secara individu. Tugasnya adalah silahkan kalian membuat peta konsep tentang mekanisme penyusunan APBD. Silahkan gambarkan peta konsep tersebut di buku catatan. Setelah itu silahkan fotokan dan kirim ke GCR sesuai kelas masing-masing. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Akhir kata Bapak ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.